Baik, selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan mekanika bahan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan soal ujian akhir semester tahun lalu ya, yaitu tahun 2020. Adapun soal yang pertama adalah terkait dengan lanjutan dan semua soal, jadi kita memiliki 3 soal ya, itu divariasikan berdasarkan nomor induk mahasiswa, sehingga satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain memiliki jawaban yang berbeda. Jadi misalkan NIM Anda, 3 NIM terakhir Anda adalah 1, 2, 3 begitu ya. Maka di sini Anda bisa dapatkan, misalkan di sini ini adalah X begitu ya, ini X-nya, 2 adalah Y-nya, 3 adalah Z-nya gitu. Sehingga besaran 3, X ya sama dengan 3,1 begitu ya, 3,1 meter misalkan di sini. Kemudian 5, Y sama dengan 5,2 meter. Misalkan kemudian 5Z MPa sama dengan 53 MPa. Begitu seterusnya ya. Dan ini sangat krusial. Jadi sebelum Anda mengerjakan soal, mohon dapat lebih cermat memperhatikan terkait beberapa parameter yang memang divariasikan berdasarkan nomor induk mahasiswa. Jika itu salah, maka ke belakangnya nanti akan salah. Oke. Soal yang pertama adalah terkait dengan lanjutan balok. Jadi diketahui balok di atas 2 tumpuan sederhana, ya seperti pada gambar berikut, yang dikenai beban terpusat P, ya ini adalah P begitu ya, seperti pada gambar berikut. Ya, tentukan yang pertama adalah reaksi peletakannya, kemudian yang kedua adalah diagram momennya, kemudian yang ketiga adalah lanjutan di titik D. Jadi yang diminta hanya lanjutan di titik D saja. Oke. Nah, ini soal ini sebenarnya sudah menuntut Anda untuk mengerjakan step by step ya. Jadi Anda tidak mungkin bisa menggambar diagram momen tanpa Anda menghitung reaksi peletakan. Begitu juga Anda tidak bisa menentukan lanjutan di titik D tanpa Anda menghitung atau menggambar diagram momennya. Oke. Oke. Yang pertama adalah kita asumsikan ya, misalkan di sini untuk mempermudah jawaban maka kita gunakan NIM-nya adalah 0, 0, 0 ya. Jadi X-nya adalah 0, Y-nya adalah 0 dan Z-nya adalah 0 begitu. Sehingga tadi ada beberapa parameter yang divariasikan berdasarkan NIM, misalkan P tadi ya, beban P ini ya ini menjadi 100 kilonewton ya. Kemudian ada beberapa material properties yang diketahui. Ini adalah 200 210 pangkat 6 kilonewton per meter pangkat 2 ya. Kemudian adalah modulus elastisitas, kemudian E adalah inersia penampangnya. Kemudian beberapa parameter lain yang divariasikan berdasarkan NIM adalah ini, jarak LAC ini ya. Kalau Z-nya sama dengan 0 ya ini adalah 1 meter ya. Kemudian LAD, jarak dari A ke D, ini adalah 3,x meter. Jadi kalau X-nya 0, maka ini adalah 3 meter. Begitu juga dengan LTP ya. Kalau misalkan Y-nya adalah 0, maka ini juga sama dengan 3 meter. Sekali lagi mohon perhatikan terkait parameter-parameter yang memang divariasikan berdasarkan NIM Anda. Oke. Nah, langkah yang pertama untuk menentukan titik lanjutan di titik D, ya, itu yang pertama kita harus menentukan reaksi peletakannya terlebih dahulu ya. Jadi ini sangat mudah. Memang soalnya ini dipilih bisa dikerjakan dengan cepat begitu ya. Tetapi memang soal ujian mencakup 3 subbab ya. Jadi ada lanjutan, ada juga terkait dengan kolom, ada juga terkait dengan daerah current. Sehingga kita tidak bisa memberikan soal yang rumit begitu sehingga Anda tidak bisa mengerjakan. Jadi kami sudah menyiapkan soal di mana estimasi waktu untuk mengerjakan itu cukup ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi ini mudah ya. Jadi Anda review lagi mata kuliah di mekanika rekayasa ya atau statika atau analisa struktur 1 begitu.
terkait dengan bagaimana kita menentukan bidang momennya. Jadi yang pertama kita menentukan reaksi di RAV ya, ini adalah RAV. Oke, dan di sini ada reaksi RB yang vertikal. Gitu. Kita tidak meninjau reaksi horizontal karena tidak ada gaya horizontalnya. Oke, nah kita tentukan dulu RAV ya dengan cara kita mengambil sigma momen. Ya, kalau kita mau mengambil RAV, kita ingatkan lagi mata kuliah di mekanika rekayasa 1 ya. Di titik B itu sama kita ambil sama dengan 0 gitu ya. Sehingga kita dapatkan bahwa RAV ya RAV dikalikan dengan panjang keseluruhan balok, ini kita sebut sebagai LAB ya. LAB kemudian akan dilawan karena ini akan kita ambil positif itu dia searah dengan jarum jam misalkan begitu. Kemudian akan dilawan oleh P ini ya, yang dia berlawan dengan arah jarum jam. Jadi P ini ya, P dikalikan dengan jaraknya dari titik C ini ke titik B ya. Nah, ini ternyata adalah LAB dikurangi LAC. LAB dikurangi LAC ini harus sama dengan 0 begitu. Sehingga Anda bisa dapatkan RAV, ini pindahkan ke ruas kanan, sama dengan P, LAB, kurangi LAC, dibagi dengan LAB. Oke, Anda dapatkan ini angka ini, 83,33 kN. Kemudian Anda hitung RBV. Ya memang Anda bisa langsung hitung menggunakan keseimbangan vertikal ya. Jadi P ini harus dilawan oleh RAV plus RBV ya. Tetapi ada kalanya mungkin Anda kurang cermat, untuk itu mungkin Anda perlu melakukan cross check terlebih dahulu ya. Jadi kita ambil sekali lagi sigma momen, kalau tadi di B, sekarang sigma momen di A sama dengan 0. Jadi untuk menentukan RBV ya, kita mengambil sigma momen di A sama dengan 0. Oke. Kita ambil berlawan dengan arah jarum jam itu positif, kebalikan dengan ini. Nah, ini RBV dikalikan dengan LAB ya terhadap titik A ya. Kemudian akan dilawan oleh ini P ya. P ini dikalikan dengan ini, jarak ini. Ini adalah LAC sama dengan 0. Oke. Sehingga dapatkan RBV ya sama dengan P kalikan dengan LAC dibagi dengan LAB gitu ya. Oke, nah Anda dapatkan ini. Kemudian Anda cek ya, tadi seharusnya ada keseimbangan vertikal juga sama dengan 0 ya. Jadi RAV plus RBV itu dikurangi P itu harusnya sama dengan 0. Atau RAV sama dengan plus RBV sama dengan P ya. Seharusnya Anda cek ya. Memang ini sedikit agak panjang tetapi lebih safe untuk Anda. Jadi kalau Anda salah menghitung reaksi peletakan, di belakangnya juga pasti salah. Mendapatkan RAV plus RABV-nya adalah 100, P-nya juga 100. Sehingga ini oke gitu ya. Ini adalah reaksi peletakan ya. Jadi Anda tentukan pertama kali. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah Anda diminta untuk menggambar diagram momennya. Ya, jadi Anda punya struktur balok di atas dua tumpuan. Jadi kalau sudah balok di atas dua tumpuan begini, Anda tidak perlu menghitung momen A dan momen B. Ya, momen A dan di momen B karena Anda lihat bahwa ini bisa berotasi. Kalau dia bisa berotasi pada ujung A dan ujung B, maka ini tidak bisa menahan momen. Kalau tidak bisa menahan momen, maka momennya sama dengan 0. Ya, jadi ini momen A sama dengan 0, oke, ini titik A ya. Momen di B itu juga sama dengan 0, oke. Kemudian Anda hitung momen di titik yang lain, ya, di titik penting yang lain. Nah, tentu saja Anda menghitung di titik C karena ada beban P di sini ya. Ini adalah akan timbul momen maksimumnya di sini, titik C. Ya, Anda hitung ini adalah momen C di sini. Kemudian karena ini ada perubahan penampang, jadi kekakuannya berbeda antara batang AD dengan batang DB. Kalau batang AD itu kekakuannya 2 EI ya.
kalau batang DB itu kekakuannya adalah EI saja, maka sebaiknya yang D itu juga Anda tentukan momennya. Ya, Anda tentukan momennya, yaitu momen D. Oke. Oke. Nah, kemudian kita tentukan momen C dan momen D. Ya. Jadi untuk menentukan momen C, ya Anda tinggal potong ya. Jadi udah ada RAV ya. Kemudian ini sejarah C gitu ya. Enggak kalau ada momen pergi ke arah sana, ini ada tahanan momen X gitu ya. Oke. Nah, momen X ini atau kita sebut sebagai momen C ya. Ya, titik C. Kalau titik C sudah ditentukan bahwa ini adalah LAC. Sehingga momen C sama dengan RAV kali LAC. RAV kali LAC. Begitu ya. Anda dapatkan momen C. Kemudian Anda tentukan momen di D. Ya sama seperti yang tadi. Tapi ini free body yang kita ambil lebih panjang. Nah, ini misalkan seperti ini. Ini ada beban P begitu ya. Ini ada off. Ini adalah LAC. Ya. Kemudian ini adalah titik D-nya. Oke. Ini adalah LAD kurangi LAC gitu ya. Kemudian ini ada reaksi peletakan tadi RAV. Oke. Nah, Anda dapat menentukan momen di titik D ini, momen di D ini ya sama dengan RAV ya, dia searah dengan jarum jam RAV dikalikan dengan panjangnya. Panjangnya berapa sampai titik D? Itu adalah LAD. Oke. Kemudian P ini arahnya berlawanan dengan RAV tadi, RAV kali ini. Ya, kalau tadi adalah salah dengan jarum jam, ini P ini berlawanan dengan arah jarum jam dengan lengannya adalah LAD kurangi LAC. Ya, ini berarti dikurangi P LAD kurangi LAC. Begitu ya, sama dengan ini. Anda dapatkan. Setelah Anda mendapatkan semua momen titik-titik penting, maka kemudian Anda bagi dengan EI, ya, di mana E adalah modulus elastisitas, I adalah inersia penampangnya. Oke. Nah, Anda lihat ini momen C, ya Anda lihat ini kita gambar dulu ya sebenarnya. Jadi ini adalah momen A, ini adalah momen C, begitu ya. Ini adalah momen di D. Tapi sebelum dibagi, dia hanya dibagi EI saja. Oke. Kemudian Anda lihat bahwa kekakuan di batang AD dan kekakuan di batang DB itu berbeda. Kalau di batang AD itu adalah 2 EI, maka ini Anda perlu bagi menjadi 2. Ya, karena ini satuannya adalah M per EI, karena ini ada M per 2 EI, Anda adaptasikan di sini. Anda bagi dengan 2. Ya, jadi ini adalah MC per EI, maksud saya begitu ya. MT per EI ya. Ini adalah MC per 2 EI. Ini adalah MD per 2 EI. Oke. Tapi di sini Anda lihat di titik D ini tetap Anda membutuhkan MD per 2 per EI dan MD per 2 EI ya. Oke. Nah, kemudian setelah Anda mendapatkan gambarnya, jadi ini adalah gambarnya, gambar diagram momennya. Kemudian Anda bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Oke. Ya, misalkan di sini adalah bagian yang pertama, kita namakan P1. Kemudian ini adalah P2, kemudian ini adalah P3, dan yang terakhir adalah P4. Penamaannya ini adalah terserah Anda sebenarnya. Ya. Jadi Anda juga bisa memberikan penamaan atau notasi yang lain, tapi intinya adalah sama. Oke, nah, kemudian kita tentukan jarak-jaraknya. Oke. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu luasnya, maaf. Jadi tadi kita sudah kita bagi-bagi diagram momen itu secara keseluruhan dibagi menjadi beberapa segmen dari P1 sampai P4. Kemudian kita hitung luasan daripada masing-masing bagian tadi. Misalkan ini P1 ya, maka Anda hitung ini sebagai segitiga ya setengah kali ini ya LAC, nyata LAC ya. LAC. Oke, dikali dengan ini tingginya berapa? Tadi sudah sebutkan ini adalah MC per 2 EI. Oke, ini adalah MC per EI. Jadi yang dipakai adalah MC per 2 EI. Anda dapatkan luasannya P1.
Begitu juga dengan P2, ini adalah persegi ya, persegi panjang, mudah, alas kali tinggi saja. Kemudian P3 adalah segitiga, ya setengah alas kali tingginya. Kemudian P4 juga segitiga setengah kali alas kali tinggi. Oke, jadi ini memang dipilih soal yang cukup mudah sehingga Anda bisa mengerjakan dengan cepat. Ya. Oke, nah kemudian setelah Anda menentukan luasannya, maka Anda tentukan jaraknya. Anda tentukan jaraknya. Misalkan kita ambil jarak terhadap titik A, ya. Jarak terhadap titik A, ini ya, titik A-nya di sini, titik A. Titik A di sini ya. Jadi Anda ambil jarak dari masing-masing luasan tadi terhadap titik A. Misalkan ini adalah X1 ya, ini ada sepertiga daripada luasan, ini 2/3 daripada, sorry, sepertiga daripada alasnya ini atau 2/3 daripada alasnya ini. Oke. Nah, kemudian Anda ambil juga ini adalah misalkan adalah X2 gitu ya. Kemudian begitu juga di sini ada X3 terhadap sentroidnya sini. Kemudian yang terakhir Anda bisa ambil ini adalah X4. Oke. Terhadap sentroidnya ini. Dan sepertiga daripada alas segitiga ini. Oke. Anda dapatkan nilai-nilainya. Kemudian Anda tentukan juga jarak terhadap titik D misalkan, ya, jarak terhadap titik B, titik D dari luasan yang keempat. Karena kita akan menghitung landutan di D, ya, di titik ini, landutan di titik D. Sehingga di sini misalkan kita ambil jarak dari titik D ya, titik D, maka jarak dari ini ke sini ya. Oke, jarak ini dari sini ke sini sama dengan ini. Oke. Oke. Nah, kemudian kita tentukan kurva elastiknya ya. Jadi kita tentukan, kita asumsikan kurva elastiknya kalau misalkan ini ada beban di sini. Kemudian misalkan kita tentukan kira-kira lanjutannya adalah seperti ini misalkan ya. Oke, misalkan seperti ini ya. Kemudian Anda bisa mengerjakan atau menganalisis lanjutan ini dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, tapi terserah. Ya, misalkan saya ambil sudut tangan terhadap titik B ya. Saya ambil tangannya terhadap titik B. Maaf, ini kurang bagus ya. Nah, ini tangannya menyinggung titik B ini, menyinggung kurva elastik lanjutan ya di titik B. Ini adalah tangan B. Oke. Nah, kemudian di sini adalah lanjutan ya, delta D. Yang di sini adalah delta D ya, di titik D, karena di titik D terhadap tangan B ya, delta dB. Ini. Kemudian yang di sini ya, ini keseluruhannya karena lanjutannya sama dengan 0 di sini ya, maka tidak ada delta A. Tapi yang ada hanyalah ini adalah besarnya adalah delta di titik A terhadap tangan di B, delta AB. Oke. Sehingga di sini Anda bisa dapatkan kesebangunan ya. Jadi ini adalah theta B. Oke. Nah, kalau ini kita asumsikan sudutnya kecil ya, karena memang peraturan mensyaratkan bahwa lanjutan di balok di struktur yang aktual itu tidak boleh terlalu besar, maka kita bisa estimasi bahwa tangan theta B itu sama dengan theta B sendiri. Oke. Tangan theta B itu sama dengan theta B itu sendiri. Nah, Anda lihat theta B itu sama dengan delta AB ya, dibagi dengan total panjang daripada baloknya ini adalah L AB. Bisa juga ini ya, delta D itu lanjutan titik D yang kita cari sebenarnya, plus delta dB
dibagi dengan panjang ini ke sini, yaitu L dp. Gitu ya. Jadi sama ini kesebangunan ya. Tapi akan lebih mudah kita mencarinya dulu adalah delta AP. Kita cari dulu delta AP. Oke. Nah, berdasarkan teorema yang kedua, maka kita bisa hitung delta AP dengan mengalihkan luasan daripada diagram momen yang sudah dibagi dengan EI tadi dikalikan dengan lengan terhadap titik tertentu. Ya, di sini adalah titik A, ya, terhadap sentroidnya tadi, ya. Nah, kemudian masing-masing sentroid daripada luasan tadi, sehingga Anda dapatkan P1 itu adalah luasan 1 tadi, ini ya, luasan 1, ya, Anda kalikan dengan LP1A, maksudnya di sini adalah LP1A gitu ya, dan kemudian ini adalah P2, Anda kalikan dengan LP2A misalkan, ini hanya notasi saja, Anda bisa menggunakan penamaan yang lain. Ini P3 dikalikan dengan LP3A. Yang terakhir P4 di sini ya, sentroidnya. LP4 dikalikan dengan LP4A ya. Oke, nah ini A itu maksudnya terhadap titik A. Oke, Anda dapatkan delta AP. Delta AP Anda dapat ini. Delta AP sama dengan 13,8 mm. Anda dapatkan delta AP. Kemudian Anda tahu panjang total daripada balok. LAP Anda tahu kan? LAP total ini. Ini adalah LAP ya. Sama dengan 6 meter. Oke. Di soal tadi karena kita asumsikan limnya adalah 0,00, maka di sini 6 meter. Karena tadi theta B itu sama dengan delta AP per LAP, maka kita bisa dapatkan theta B ya. Ini diketahui ya, dari sini masuk sini. Kemudian LAP sama dengan 6 meter. Maka didapatkan theta B ini. Oke. Nah, kemudian dari kesebangunan ini Anda bisa dapatkan juga bahwa ini sebanding dengan delta D plus delta dP bagi LdP. LdP diketahui. Oke, delta dP tidak diketahui. Delta D juga tidak diketahui. Tetapi theta B kita ketahui, ya. Oke, nah kemudian kita akan mereduksi unknown yang ada ya. Kita hitung delta dP. Kita hitung delta dP. Jadi delta dP itu adalah jarak vertikal atau defleksi vertikal ya di titik D terhadap tangan B. Terhadap tangan B, delta dP. Ya, jadi Anda lihat di sini. Ya, makanya di sini luasannya adalah dari kanan ke kiri. Ya, di sini titik D. Titik D, ya. Kemudian Anda delta dP ini Anda hitung sama dengan P4 ini dikalikan dengan jarak terhadap titik D. Ya. Ini sama dengan kalau ini adalah LTP, maka jaraknya ini adalah LTP per 3 sepertiganya ya, karena segitiga. Oke, nah Anda dapatkan LTP. Kemudian yang ingin kita cari sebenarnya adalah delta T, ya. Delta T. Nah, ini kita tuliskan lagi delta T per delta dP dibagi dengan LdP itu sama dengan theta B. Nah, Anda bisa dapatkan delta T plus delta dP sama dengan theta B kali LdP. Ya, kita pindahkan lagi ke ruas kanan. Delta T sama dengan theta B kali LdP kurangi delta dP. Jadi Anda bisa menghitung delta T atau lanjutan di titik D ini. Ya. Anda lihat ini diketahui ya, sudah Anda hitung. LdP diketahui, delta dP Anda sudah hitung. Maka Anda dapatkan delta atau lanjutan di titik D. Gitu ya. Nah, Anda bisa mengerjakannya itu dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Maksud saya tadi kita menggunakan theta B ya.
theta B. Anda juga bisa menggunakan garis singgungnya bukan theta B, bukan tapi theta A misalkan. Nah, begitu kan? Ini adalah theta A. Anda bergerak dari kiri ke kanan. Cuma Anda lihat bahwa kalau Anda bergerak dari kiri ke kanan, untuk penentuan ini delta dB ini Anda meninjau 1, 2, 3. 3 luasan ya. Kalau dari kanan ke kiri Anda cukup meninjau satu luasan ini. Ya, lebih mudah. Oke, nah kemudian soal yang kedua adalah terkait dengan kolom. Jadi sebuah kolom terjepit sempurna di ujung bawah ini adalah terjepit sempurna ya pada ujung bawah dan dikekang pada ujung atas. Nah ini yang agak bervariasi itu di ujung atas, yang di bawah itu ke kedua arahnya itu terjepit sempurna. Oke, yang atas Anda lihat bahwa ini misalkan adalah sumbu X ya, ke arah sana adalah sumbu Y. Oke, maka rotasi atau apa namanya lendutan atau tekuan ya yang berputar terhadap sumbu X itu tidak terkekang sama sekali. Oke. Sekali lagi bahwa ini buckling atau tekuan ya, tekuan yang berputar terhadap sumbu X itu tidak terrestrain sama sekali. Ya. Kemudian pada arah sumbu yang berputar terhadap sumbu Y, jadi tekuan terhadap sumbu Y berarti begini ya. Ya, terhadap sumbu Y berputar terhadap sumbu Y, maka ini ada restraint di sini, yaitu ada tali-tali di sini, kabel penahan deformasi lateral. Jadi di sini arah yaitu apa namanya landutan pada yang berputar terhadap sumbu X tidak ada restraint, yang ke arah sumbu yang berputar terhadap sumbu Y itu ada restraintnya, ini ya kabelnya. Oke. Nah, di sini tentukan faktor panjang efektif untuk kedua arah sumbu penampang kolom KX dan KY. Kemudian gaya tekan kritis pada kedua arah sumbu juga, evaluasi apakah fenomena tekuk kolom atau fenomena leleh material yang menentukan keruntuhan kolom. Oke, yang pertama ya tentu saja Anda mendefinisikan parameternya berdasarkan NIM Anda. Ini kebetulan L kolomnya itu divariasikan berdasarkan NIM Anda. Misalkan nilai Z-nya adalah 0, maka ini adalah 5 meter ya. Kemudian ada modulus elastisitasnya, kemudian ada luas penampang kolom. Oke, kemudian inersia terhadap sumbu kuatnya, ini terhadap sumbu kuat ya, adalah sekian. Kemudian momen inersia terhadap sumbu lemahnya, sekian. Kemudian diketahui juga FY-nya, ini divariasikan berdasarkan NIM juga, misalkan Y-nya adalah 0, maka Anda dapatkan ini adalah 200 MPa. Kemudian yang pertama adalah Anda harus mengidentifikasi terkait dengan apa namanya panjang efektif daripada kolomnya ya, ketika dia bereformasi ke arah X maupun ke arah Y ya. Kita ulang lagi, jadi apa namanya deformasi atau apa namanya tekuan terhadap sumbu X, maksudnya adalah tekuan terhadap sumbu X itu adalah tekuan yang berotasi terhadap sumbu X, jadi arahnya adalah Y sana. Oke. Sekali lagi, tekuan terhadap sumbu X atau tekuan yang berputar terhadap sumbu X itu arahnya adalah pada sumbu Y ya, pada arah sumbu Y. Maka di sini Anda lihat tidak ada restraint sama sekali. Oke, berarti di bawah adalah jepit ya, yang atas tidak ada restraint sama sekali. Yang memungkinkan untuk nilai faktor panjang efektif berdasarkan tabel ini adalah ini. Yang bawah adalah restraint sempurna, bawahnya. Yang atas adalah dia bisa bergerak bebas. Oke, itu adalah KX ya. Jadi untuk tekuan terhadap sumbu X, tekuan yang berputar terhadap sumbu X. Oke. Kemudian kita tinjau arah tegak lurusnya, yaitu tekuan terhadap sumbu Y atau tekuan yang berputar terhadap sumbu Y. Arahnya adalah sumbu X berarti kan. Nah, arahnya sumbu X ini ada kabel-kabel ya. Dia nggak bisa dia tertahan dia di sini. Baik ke sana maupun ke sana itu tertahan karena di sini ada dua kabel di kanan kirinya. Sehingga Anda lihat, ini kita bisa asumsikan kabel ini memberikan suatu kekangan dalam bentuk sendi ya. Oke.
Nah, di sini Anda lihat bahwa ini nggak bisa bergerak, ya. Jadi ketika dia tertekuk terhadap sumbu Y, dia tidak bisa bergerak, ya, karena ada kabel ini. Oke. Nah, Anda lihat bahwa bawahnya adalah jepit, mana di sini adalah jepit, ya. Kemudian atasnya itu adalah sendi, sendi. Karena dia ada kabel-kabel yang menahan dia tidak bisa berdeformasi ke arah ini, ke arah X, ya. Dia tekuan terhadap sumbu Y, tapi arahnya adalah syarat dengan sumbu X. Oke. Nah, ini faktornya, nilai K-nya adalah 0,7. Nah, setelah itu Anda menentukan gaya tekan kritis, ya. Jadi Anda hitung dulu jari-jari gerasi. Jari-jari gerasi itu merupakan akar daripada momen inersia yang sudah dibagi dengan luas penampangnya. Anda dapatkan terhadap sumbu kuat, ya. Anda dapatkan terhadap sumbu lemah RY-nya. Kemudian Anda hitung gaya tekan kritis karena ditanyanya adalah pada kedua arah sumbu, maka di sini Anda dapatkan bahwa rumusan P kritis Euler adalah ini. Ya, ini ada faktor modifikasi, faktor panjang efektif atau faktor modifikasi untuk panjang efektif. Ya, ini yang membedakan antara P Euler kolom Euler dengan kolom kita. Itu hanya K ini. Ya, kalau kolom Euler itu K-nya 1. Oke, PCRX Anda hitung, Anda dapatkan nilai X, PCRX-nya. Kemudian PCRY-nya juga Anda dapatkan PCRY-nya. Kemudian Anda analisis, ya, di antara PCRX dan PCRY itu paling kecil yang mana. Itulah yang menentukan. Ternyata PCRX yang menentukan. Ya, karena ini 400, ya. Ini 1000-an. Ya, ini PCRX. Oke, ini yang menentukan. Oke. Nah, kemudian Anda identifikasi modus keruntuhannya. Jadi modus keruntuhan kolom itu ada dua. Yang pertama adalah modus keruntuhan karena buckling, karena tertekuk, ya. Yang kedua adalah modus keruntuhan karena terlampauinya kapasitas atau lelehnya material. Ya. Nah, di sini Anda tahu bahwa tadi sudah diketahui F yield, ya, kuat leleh materialnya. Anda kalikan dengan A kolomnya mendapatkan P lelehnya. Oke, mana yang terlewati dulu? Itu yang menjadikan modus keruntuhan yang kolom yang akan terjadi. Nah, Anda lihat bahwa ini kan 1400, ya. Ini cuma 400. Sehingga yang terjadi adalah dia akan modus keruntuhannya adalah tertekuk, ya, bukan terlampauinya kapasitas kapasitas daripada leleh materialnya. Itu adalah soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga terkait dengan daerah current. Ya, ini misalkan kita punya IWF, ya, penampang IWF yang memiliki tinggi bagian badan 5Z0, lebar sayap 3Z0, tebalnya 12 dan tebal sayapnya 20, ya. Oke. Nah, kemudian di sini Anda ditanya untuk yang pertama pusat berat penampang, Anda tanya dulu, ya. Dikerjakan dulu maksud saya. Kemudian Anda hitung inersia penampang, kemudian ini Anda bisa gambar daerah core-nya, atau Anda hitung dulu poin-poin penting dari daerah current-nya. Ya, di sini merupakan petunjuk Anda untuk mengerjakan juga. Ketika Anda ingin menghitung inersia penampang, tidak mungkin Anda bisa menghitung tanpa menghitung dulu pusat berat penampang. Anda tidak mungkin bisa menggambar daerah current tanpa menghitung atau menentukan inersia penampang. Jadi Anda tetap harus mengerjakannya dari A ke C. Oke, ini adalah penjelasan dari tadi, soalnya tadi, ya, bahwa ini tebal IWF ini tebalnya 20 mm, kebetulan simetris, ya. Kemudian ini adalah tebal badannya 12 mm. Kemudian ini ini kalau misalkan kita ambil NIM-nya sama dengan 0, ya, ini 300 mm gitu, ya. Ini kalau kita ambil NIM-nya sama dengan 000, maka ini juga 500 mm. Oke, kita ambil asumsi bahwa nomor hidup mahasiswanya adalah 000, sehingga kita mendapatkan parameter yang lebih bulat, ya. Yang pertama, kemudian Anda hitung masing-masing segmen ini, ya. Jadi Anda bagi menjadi beberapa segmen profil IWF ini. Di sini Anda bagi menjadi 3 segmen.
Misalkan begitu, Anda juga bisa bagi-bagi terserah Anda menjadi berapa segmen. Tapi hasilnya pasti sama. Misalkan ini dibagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen sayap atas, sayap bawah, dan badannya saja. Ini jadi bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Dan masing-masing ini memiliki pusat berat masing-masing. Tentu saja yang sayap kan pasti di sini ya, pas di tengahnya di sini. Ya, ini YC1. Kemudian ini adalah YC2. Kemudian ini setengahnya adalah YC3. Gitu ya. Nah, untuk menentukan pusat beratnya Anda hitung dulu luas masing-masing bagian. Ini sangat simpel karena cuma ini ya, lebar kali tinggi saja. Anda hitung luas A1, luas A2, dan luas A3. Kemudian Anda tentukan sentroid daripada penampang masing-masing. Misalkan Y3 ini tentu saja adalah ini setengah dari ketebalan daripada sayap bawah ini, kan? Ya, berarti 20 bagi 2, 10 mm. Dan seterusnya ini juga Anda hitung YC2 dan YC1. Bagaimana dengan SC1, sentroid pada arah X? Nah, ini Anda lihat bahwa di sini adalah simetris, pasti ada di XC-nya di sini. Oke ya, di sini. Nah, ini tatanan ini kita asumsikan dia akan mengambil koordinat originnya atau titik 00-nya di sini. Di ujung kiri bawah ini adalah titik 0,0. Ya, saya asumsikan begitu. Tapi Anda bisa menggunakan asumsi yang lain. Misalkan Anda 0,0-nya di atas, boleh saja ya. Atau di tengah, itu boleh saja ya. Itu akan menghasilkan nilai yang sama. Oke, nah kemudian Anda hitung pusat pusat beratnya ya, YC dan XC. XC kan tentu di sini ya. YC-nya Anda hitung. Sama dengan A1 kali YC1 plus A2 kali YC2 plus A3 kali YC3 dibagi dengan luas penampang totalnya. Itu dapatkan 270. Ya, dapatkan 270. Kemudian XC-nya adalah 150 mm. Oke. Nah, ini Anda bisa langsung dapatkan ya. Oke. Nah, kemudian ini kebetulan soalnya mudah ya. Soalnya mudah. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu menghitung ini ya. Anda pasti kalau ini pasti di tengah ya. Cuma ada kalanya juga Anda perlu menghitung ini ya, kalau bentuknya berbeda. Misalkan sayapnya di bawah itu lebih tebal daripada yang di atas, maka Anda bisa menghitung ini. Tapi kalau ternyata memang dia simetris, ya sebenarnya Anda tidak perlu menghitung juga, karena YC itu bisa Anda dapatkan pasti di tengah sini kan. Ya, ini YC. XC-nya juga pasti di sini, XC. Ya, kalau ini simetris, jadi sebenarnya tidak perlu Anda hitung. Tapi di sini kita tetap kita jelaskan, karena ada kemungkinan juga soal itu nanti akan divariasikan bentuk bagian penampangnya. Ya, misalkan yang bawah itu tebalnya lebih besar daripada yang di atas, misalkan seperti itu. Atau yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Tentu saja Anda perlu menghitung ini pusat beratnya ini. Oke. Tapi kalau Anda menjumpai soal yang simetris ini, penampangnya simetris ya, Anda sebenarnya tidak perlu menghitung ini ya. Anda langsung tembak saja bahwa ini tingginya pasti setengahnya. Ini yang ke arah sini pasti juga setengahnya. Oke. Nah, kemudian Anda hitung jari-jari girasinya ya. Jari gerasinya. Jadi sebelum menentukan jari-jari gerasi, Anda harus tentukan juga momen inersianya. Tadi sudah dibagi menjadi 3 bagian, maka Anda dapatkan bahwa inersia itu sama dengan inersia penampang itu ditambahkan dengan ini A1 kali kuadrat daripada jarak dari sentroid segmen itu terhadap sentroid totalnya. Ya, Anda dapatkan IX1, IX2, dan IX3. Kemudian Anda jumlahkan totalnya menjadi IX total. Jadi inersia penampang total terhadap sumbu X. Ya. Begitu juga dengan Anda menghitung momen inersia terhadap sumbu Y. Kemudian Anda bisa hitung jari-jari gerasi sama dengan akar daripada momen inersia dibagi dengan luas penampangnya. Ini juga sama. Oke, ini terhadap sumbu kuat. Ini terhadap sumbu lemah. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke daerah current. Ya, daerah current.
rumusnya adalah ini, sebenarnya satu saja rumusnya ya. Karena kita ada yang disebut sebagai daerah Kern, itu adalah kita ingin mengkondisikan titik-titik terjauh itu nilai tegangannya itu sama dengan 0. Karena dia batas ya, daerah Kern itu daerah batas. Ya. Maka titik-titik terjauh itu dikondisikan nilai tegangannya sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, misalkan kita tinjau beberapa titik terjauh di sini ya. Terjauhnya di mana saja di sini kan? Nah, titik A di sini kan titik terjauh. Titik B titik terjauh. Titik D titik terjauh. Titik C titik terjauh. Kemudian apakah Anda perlu meninjau ini? Ya, tidak perlu ya. Ini tidak perlu juga sebenarnya. Ya, ya apalagi titik-titik di sini tidak perlu kan, karena bukan titik terjauhnya. Oke, jadi Anda titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kemudian Anda lihat bahwa, sekali lagi bahwa ini soalnya simple ya, karena dia simetris ya. Sebenarnya pusat beratnya juga bisa Anda hitung langsung tanpa Anda harus menghitung. Tapi di sini tetap kita paparkan karena ada kemungkinan jika nanti soal yang keluar adalah beberapa bagiannya memiliki perbedaan tidak simetris. Oke, di sini Anda lihat bahwa titik A, titik B, titik C, dan titik D itu sebenarnya kan ini karena penampangnya simetris, cukup Anda tinjau satu titik saja. Ini sama saja, Anda tinjau titik B dengan titik A, C, dan D itu sama, karena ini adalah simetris. Yang membedakan hanyalah positif dan negatif saja. Positif dan negatifnya saja. Misalkan kita ambil, karena ini sumbunya, misalkan ini adalah YC misalkan ya. Oke, misalkan ini sumbunya pas di tengah ya, ini ya. Ini sumbu. Oke, ini adalah sentroidnya, YC ya. Ini adalah tingginya adalah YC ya. C. Ini adalah XC. Oke, nah ini adalah sentroidnya. Kita ambil titik 00-nya di sini. Dan tadi kan titik 00-nya di sini kan kita pindahkan ke sini. Ke sentroid karena kita sudah berhasil menghitungnya. Kemudian Anda lihat di sini akan lebih mudah kalau nilainya positif semua begitu ya. Sehingga saya di sini milih titik satu titik yaitu titik B saja. Karena X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai positif. Yang lainnya A, C, D itu hanya sebenarnya sama saja karena ini simetris ya. Anda cukup tinjau satu titik saja. Nah, titik B ini punya koordinat XB dan YB. Oke, jadi XB Anda tahu kan ini kan 300. Berarti ini XB-nya adalah 150 mm kan, ini dibagikan Y-nya sama dengan 0, 300 bagi 2, 150 mm. Kemudian ini YC-nya, tadi kan Anda sudah hitung, YC-nya kan berapa? 270 kan. Maka di Z, YB ini sama dengan tingginya kan 270. 270 mm. Oke. Oke, nah kemudian setelah Anda menentukan ini titik B, koordinatnya Anda tahu kan? Kemudian tadi rumusnya, mohon maaf tadi kemana ya? Rumusnya, ini maaf. Anda tahu XB dan YB. Koordinatnya Anda tahu. Kemudian Anda masukkan ke rumus ini, ya, untuk mendapatkan koordinat daripada titik-titik kernnya. Ya, jadi kita ambil titik B saja. Oke, sehingga ini kita bisa ubah, Y-nya kita bisa ubah menjadi YB, X-nya kita bisa ubah menjadi XB. Oke, nah YP adalah yang kita cari, XP itu adalah yang kita cari juga. RX diketahui, RY juga diketahui. Ya, mohon maaf di sini. Ini notasinya berbeda ya, maksudnya RX itu sama dengan IX di sini. Oke, ini juga RY itu sama dengan I, maaf ya. Tapi sebenarnya sama, ini ada jari-jari gerasi, maksud saya begitu. Oke, kita tinjau titik B. Nah, kalau persamaannya seperti ini, maka Anda akan mendapatkan sesuatu, ya, 0 sama dengan titik-titik YP, begitu, plus titik-titik XP, begitu kan? Ini adalah persamaan garisnya.
Oke, kalau kita pindahkan ke kanan, misalkan YP itu sama dengan titik-titik minus titik-titik XP. Ya, YP sama dengan fungsi daripada minus XP. Jadi ya begitu kan, kalau ini kan 0, kita pindahkan ke satu ke ruas kanan misalkan gitu, XP. Nah, Anda ketika SMA misalkan sering membuat garis ya, misalkan Anda punya ini sumbu X ya, sumbu Y, ini ya, maka Y sama dengan MX plus C. Kalau ini jika M-nya positif. Ya, bagaimana jika M-nya negatif? Ya, ini kan negatif ya. Pasti garisnya ke sini. Ya, arah baliknya. Oke, arah sebaliknya. Jadi titik B ini akan menghasilkan titik-titik kon itu yang arahnya begini pasti karena ini minus ya, minus. Ya. Jadi kita ambil misalkan dia di sini. Sorry. Jadi ya, arahnya kan begini. Minus begini ya. Oke. Kemudian garis ini kita tidak bisa gambarkan karena dia fungsinya adalah seperti ini, YP sama dengan berapa SP. Untuk bisa memahami bisa menggambar lebih detail begitu, maka kita memerlukan titik-titik bantunya. Ini adalah garis yang tadi ya, ini adalah garis yang ini. Oke. Jadi YP sama dengan minus bla 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 SP gitu ya. Ini garisnya ini. Nah, untuk bisa menggambarkan daerah kernnya, maka kita harus potongkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Tapi dengan bersamaan juga, sumbu X ini menjadi sumbu terhadap XP juga. Ini adalah sumbu YP juga. Oke, sama sumbu X atau sumbu XP, sumbu Y atau sumbu YP secara bersamaan. Nah, di sini agar kita bisa menggambar, maka kita coba potongkan terhadap sumbu X atau sumbu XP dan sumbu Y atau sumbu YP. Sehingga akan ketemu titik ini dan ketemu titik ini. Ya, ketemu dua titik itu. Oke. Nah, ini punya koordinat. Ya, ini punya koordinat. Ya, koordinatnya ini karena kita sudah membicarakan daerah kern, maka kita sebut sebagai SP dan YP. Kalau ini, titik ini, misalkan saya sebut siapa ya? Titik 1 misalkan, titik 1. Ini koordinatnya, XP-nya kan sesuatu ya, ini SP, YP-nya sama dengan 0 kan? YP-nya sama dengan 0 di titik ini, karena ini garis ini yang kita potongkan terhadap sumbu X atau sumbu XP. Kemudian di titik 2 ini, koordinatnya XP-nya 0 kan? XP-nya 0. XP-nya 0, tetapi YP-nya nilainya tertentu. YP-nya tertentu. Ada dua titik di sini. Atau ini saya kasih angka saja ya. Oke, titik 1 dan titik 2. Kita mau bikin titik 1 dan titik 2. Oke. Nah, kalau dua titik ini ketahui, maka kita bisa menggambar daerah kern. Karena ini kan simetris. Jadi ini sama dengan titik ini begitu ya. Ini sama dengan titik ini, tinggal Anda hubungkan akan menjadi daerah kern. Tapi kita hitung satu persatu. Jadi kita mau menghitung titik ini dan titik ini. Ya, jadi garisnya sudah kita definisikan ya. Kemudian kita mau singgungkan terhadap sumbu X dan sumbu Y sehingga kita dapat titik 1 dan titik 2. Kemudian yang ini nanti akan menjadi titik 2 aksen. Karena kalau ini nilainya negatif, ini nilainya positif pasti. Ini pasti titik 1 aksen. Kalau ini negatif nilainya, ini pasti positif, sama besar. Oke, nah kemudian kita kerjakan satu persatu ya. Jadi titik B, jadi sama dengan SP, YC itu adalah centroid, ini adalah koordinatnya 150 kali 150,270 mm. Oke, nah ini adalah rumusan daripada formula daerah kernnya. Kemudian kita coba masukkan, ya tadi kan kita tahu ini, kita coba masukkan, jadi ini ke sini, ini ya, ini juga diketahui, ini ke sini. Anda dapatkan rumusan ini. Oke, jadi persamaan garisnya sudah Anda ketahui, karena ini diketahui ya. Ini diketahui, udah Anda hitung ya, ini diketahui. Sehingga persamaan garisnya
menjadi 0 sama dengan bla 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 SP plus bla bla bla. Ya, kalau Anda pindahkan YP ke ruas kanan, maka YP itu pasti sama dengan minus XP-nya. Ya, sehingga garisnya pasti tadi seperti yang tadi dijelaskan. Ya. Kemudian kita potongkan, tadi kan kita mau potongkan, ya ini kita potongkan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y ya. Kita potongkan terhadap sumbu X dulu, ya. Jadi, potongkan terhadap sumbu X, jadi titik 1 ya. Kita potongkan terhadap sumbu X sehingga YP sama dengan 0. Kenapa YP sama dengan 0? Tadi sudah dijelaskan. Ini ya, titik ini itu JP-nya sama dengan 0, tapi XP-nya nilainya tertentu. Ya, karena kita singgungkan garis ini terhadap sumbu X, maka otomatis YP-nya sama dengan 0, XP-nya nilainya tertentu. Oke, YP-nya sama dengan 0. Oke, maka XP-nya yang kita cari. Oke, nah karena YP sama dengan 0, ini formulasi ini kita bisa lebih sederhanakan ya. Kita ambil ini nilainya 0. Kalau 0, maka ini bisa kita coret ya. Kita coret ini, bilang jadi seperti ini. Oke, nah kemudian kita turunkan lagi menjadi formula yang lebih sederhana seperti ini, menjadi seperti ini, XP sama dengan minus RY kuadrat per 150 mm. Ini kan diketahui. Sehingga Anda bisa hitung ini nilainya. Sama dengan minus 33,36. Titik potongnya di minus 33,36. Ya, dia kita gambar lagi. Ini sumbu X ya. Sumbu X atau XP itu sumbu XP. Ini adalah sumbu Y atau YP. Oke. Sorry ya, enggak ada. Oke. Nah, ini titik yang pertama adalah minus 33,6,0 ini ya. Titik 1 sama dengan minus 33,0 gitu ya. Milimeternya enggak saya. Titiknya di sini. Kemudian kita mau cari titik yang kedua di sini. Entah berapa kita nggak tahu, YP-nya nggak tahu ya. Tapi XP-nya 0 di sini. Kita cari titik yang 2 ini masih tanda tanya karena kita harus cari. Kemudian garis dipotongkan terhadap sumbu Y. Ya tadi titik 2 kan dipotong terhadap garisnya kan ini. Oh, maaf ini. Gini ya. Dipotongkan terhadap sumbu Y untuk mendapatkan titik 2. Jadi untuk titik 2 maka SP-nya sama dengan 0. Dipotongkan terhadap sumbu Y, maka Anda masukkan ya XP-nya itu sama dengan 0. Masukin ke sini, ini kan SP kan. SP sama dengan 0. Maka Anda dapatkan ekspresi seperti ini. Ya, sama dengan minus Rx kuadrat. Ini diketahui ya, dihitung tadi, per 270 meter. Mendapatkan ini, minus 192,71,6 meter. Anda dapatkan ini ya. Oke. Nah, tadi kita gambar lagi ya. Ini sumbu X. Ini adalah sumbu X atau XP-nya. Ini adalah sumbu Y atau YP-nya. Tadi titik pertama adalah minus 33,36. Misalkan di sini aja ya. Minus 33,36,0 karena ya. Titik 1. Sini ya. Kemudian YP-nya ternyata lebih besar ya, minus 192,719. Jadi minus kan ke bawah. Misalkan di sini, ini titik 2. Ini minus 19. Sorry, ini 0, X-nya 0. Kemudian ini minus 192,716. Ya, ini ya. Titik 2. Kemudian Anda hubungkan ini ya. Ini adalah daerah konnya. Oke. Nah, kemudian kalau ini titik 2 Anda ketahui, Anda bisa dapatkan titik 2 aksen, tapi nilainya positif di arah sebaliknya di sini kan? Ya. Di arah sebaliknya sini. Oke. Arah sebaliknya sini. Jadi ini adalah, atau saya sebut di titik 3 ya. Jadi ini 0,192
716. Oke, titik 2 sini. Kemudian yang sini titik 4 ya. Titik 4 ya sama dengan ini, tapi positif. Ini minus 33,36, ini jadi 33,36,0. Titik 4 di sini. Oke, karena ini simetris ya. Ya, karena ini simetris, Anda lihat. Ini adalah garis terhadap titik B. Ya, terhadap titik B. Ini, ya ini ya. Anda lihat. Garis terhadap titik C. C, ya. Kalau B itu pasti di sini. Kalau B itu pasti minus ya. Kalau C karena dia minus pasti positif arah sebaliknya. Ya, berbeda kuadrannya di sini. Oke. Nah, kemudian untuk yang A misalkan ya. Yang A itu adalah ini. Garisnya ini. Yang D adalah ini. Ya. Jadi ini adalah garis atau daerah kernnya. Oke. Jadi itu apa namanya penjelasan daripada daerah kern tadi ya. Jadi Anda bisa latihan lagi dengan bentuk yang lain ya, sehingga Anda bisa lebih paham terkait dengan bagaimana Anda bisa menghitung daerah kern ini. Oke. Saya kira demikian materi dari yang kita sampaikan dalam perkuliahan hari ini ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi.